Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Darmawati dengan nomor induk mahasiswa 21011400027, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Kelas D, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran, di mana video tersebut guna memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Pendidikan IPA Sekolah Dasar. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran Kak Salsa. Kak Salsa harap adik-adik dalam keadaan sehat, baik, dan juga siap memulai pembelajaran ya. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 3 tematik, tema 3 benda di sekitarku, dengan subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran yang ke-1. Nah adik-adik, kalian tentu telah mengenal apa itu wujud benda. Jadi wujud benda ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Nah adik-adik, pasti adik-adik juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Jadi adik-adik, benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Jadi adik-adik, perubahan wujud benda di alam adalah tanda kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mempelajari wujud benda yang ada di sekitar kita. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu sampai terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas dari tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh, atau juga disebut dengan melebur. Berdasarkan wacana yang telah Kak Salsa baca tadi, maka muncullah beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah adik-adik, jadi mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pertanyaan yang berikutnya, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, jadi proses mencair dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Tapi di sini Kak Salsa hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, es batu yang mencair karena diletakkan di ruangan yang terbuka. Yang berikutnya ada lilin yang mencair karena terbakar. Dan yang terakhir ada mentega yang mencair karena dipanaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah adik-adik, jadi jawabannya adalah iya. Logam juga mencair. Logam
mencair apabila dipanaskan pada suhu yang tertentu, serta besi atau logam lainnya juga dapat mencair apabila dipanaskan dalam suhu yang panas. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es. Nah, jadi adik-adik, peristiwa mencair itu tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Untuk memahami ini, mari adik-adik lakukan percobaan berikut. Nah, hal-hal yang perlu adik-adik siapkan adalah bahan dan alat. Bahan dan alatnya adalah 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Yang berikut menyiapkan es batu, coklat, kapur, dan juga mentega. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan yang pertama adalah masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Nah, maksudnya di sini gelas pertama adik-adik isi dengan es batu. Gelas yang kedua adik-adik isi dengan coklat. Gelas yang ketiga adik-adik isi dengan kapur. Dan gelas yang terakhir adik-adik isi dengan mentega. Langkah-langkah percobaan yang kedua adalah letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, pada saat 15 menit, adik-adik coba perhatikan apa yang terjadi. Mungkin saja benda-benda tersebut mencair. Ya, benda tersebut pasti mencair, tapi mencair dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, mungkin yang pertama yang mencair itu yaitu es batu. Setelah itu coklat. Setelah itu mentega dan kapur. Tetapi kapur itu mencair dengan waktu yang cukup lama. Jadi di sini muncullah kesimpulan bahwa setiap titik benda itu mencair dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi tidak semua benda itu mencair dengan waktu yang bersamaan. Nah, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, adik-adik, Kak Salsa ingin bertanya nih, apakah adik-adik menyukai coklat? Pasti adik-adik menyukai coklat. Nah, jadi di sini coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, jadi coklat yang pertama itu beratnya 120 gram. Coklat yang kedua beratnya 60 gram. Coklat yang ketiga 70 gram beratnya. Jadi menurut adik-adik mana coklat yang paling berat? Nah, jawabannya adalah coklat yang pertama, yaitu beratnya 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibunya ingin membuat kue coklat untuk Lani. Nah, jadi hal-hal yang perlu disiapkan Ibu Lani untuk membuat coklat adalah bahan untuk membuat kue coklat. Yang pertama adalah bahan-bahan. Bahan-bahan yang pertama 8 butir kuning telur. Yang kedua 200 gram gula tepung. Yang ketiga setengah sendok teh garam. Yang keempat 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan-bahan yang dicampur menjadi satu yaitu yang pertama 1 sendok teh baking powder. Yang kedua 25 gram coklat bubuk. Yang ketiga 125 gram mentega. Yang keempat 25 gram maizena. Dan yang terakhir 1 kg coklat masak.
adik-adik, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut. Satuan baku adalah satuan standar. Nah, jadi satuan baku yang digunakan pada resep ibunya Lani itu adalah gram dan kilogram. Pertanyaan berikutnya, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah adik-adik menemukannya? Nah, jadi satuan yang digunakan pada resep yang tidak baku adalah butir dan sendok teh. Nah, adik-adik, selain kue coklat, Lani juga ingin membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Jadi ayo adik-adik, kita bantu Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapakah gram berat dari 3 botol sirup? Nah, adik-adik, jadi 1 botol sama dengan 600 gram. Jadi pertanyaannya di sini 3 botol sama dengan berapa gram? Nah, jadi 600 gram ditambah 600 gram ditambah 600 gram. Jadi hasilnya sama dengan 1800 gram. Jadi berapa gram berat dari 3 botol sirup? Jawabannya adalah 1800 gram. Pertanyaan berikutnya, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Jadi adik-adik silakan perhatikan ya berat buah pada timbangan. Yang pertama, pertanyaan pertama A, berapa gram berat sebuah buah tersebut? Nah, jadi sama dengan 20 gram ditambah 35 gram sama dengan 55 gram. Pertanyaan yang ke B, buah manakah yang timbangannya paling berat? Jadi buah yang timbangannya paling berat adalah buah apel. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, sekarang kita harus mencari berapa kilogram sisa gula pasir. Nah, jadi caranya adalah 5 kg dikurangi 3 kg dikurangi 1 kg. Jadi hasilnya adalah 1 kg. Jadi sisa gula pasir ibu adalah 1 kg. Nah, di sini Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Jadi jawabannya adalah 750 gram dikurang 530 gram adalah 220 gram. Jadi adik-adik, jeruk medan untuk membuat es buah sebanyak 220 gram. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk campuran es buahnya Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapakah gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Nah, jadi di sini Lani membeli 6 kantong leci dan setiap kantongnya beratnya 250 gram. Maka dari itu adik-adik bisa mengetahui jawabannya dengan cara 6 dikali 250 gram sama dengan 1500 gram, atau dengan cara 250 gram ditambah 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 250 gram. Jadi hasilnya sama dengan 1500 gram.
Jadi berat seluruh leci Lani adalah 1.500 gram. Nah adik-adik, mungkin sampai sini dulu video pembelajaran dari Kak Salsa. Semoga video pembelajaran dari Kak Salsa ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.